Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Sistem Dukungan Sekolah dan Pemerintah Pendidikan Inklusif yang disusun oleh saya, Dwida Bella Alvaroh, NIM A510180089 dan rekan saya, Gali Prastio, NIM A510180090, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di Indonesia, masih banyak ditemukan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas. Anak-anak tersebut merupakan sosok pribadi yang spesial. Anak berkebutuhan khusus biasanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, gangguan penglihatan, tunarungu, gangguan pendengaran, tunadaksa, gangguan gerak, tunagrahita, gangguan mental, tunalaras, gangguan emosi, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan anak berkebutuhan khusus atau ABK agar bisa mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak yang lainnya. Sistem pendidikan di sekolah-sekolah juga seharusnya bisa disesuaikan agar anak berkebutuhan khusus bisa mengikutinya juga. Jika sistem di sekolah sudah disesuaikan juga untuk anak ABK, maka diharapkan tidak ada lagi sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus agar bisa belajar bersama dengan anak-anak yang lainnya. Pemerintah sudah berupaya dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Seperti contohnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Maksud dari mempunyai hak yang sama dalam kutipan di atas juga merujuk pada anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga anak berkebutuhan khusus juga bisa mengikuti perkembangan zaman globalisasi sekarang dan tidak mengalami keterbelakangan pendidikan. Selain untuk mengikuti perkembangan zaman, anak berkebutuhan khusus juga berhak sekolah seperti anak-anak lain agar bisa mencapai cita-citanya. Banyak dari kita yang menganggap anak berkebutuhan khusus tidak mempunyai hidup atau harapan yang cerah di kemudian hari. Akan tetapi, banyak anak berkebutuhan khusus yang justru mempunyai kelebihan yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Selain itu juga, dalam Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 dijelaskan tentang standar isi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan tentang struktur kurikulum untuk pendidikan khusus. Struktur kurikulum yang dikembangkan yaitu untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yaitu mereka yang masih bisa mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian. Dan yang kedua yaitu peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yaitu mereka yang tidak bisa mengikuti kurikulum standar dan harus menggunakan kurikulum spesifik dan sederhana. Sistem pemerintah terhadap pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Dalam ayat tersebut dijelaskan pasal 1 itu menjelaskan tentang kesempatan bersekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Pasal 3 ayat 1, anak berkebutuhan khusus berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 4 ayat 1, pemerintah menunjuk sekolah agar menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik ABK. Pasal 6 ayat 1, pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif. Pasal 6 ayat 2,
pemerintah menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Pasal 6 ayat 3, pemerintah membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Dalam penjabaran pasal-pasal di atas, sudah jelas bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dibeda-bedakan. Seharusnya sekolah-sekolah menerapkan apa yang sudah diatur dalam Permendiknas di atas. Akan tetapi, kenyataannya sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang belum menerapkan dan masih tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus. Kemudian, sarana dan prasarana penunjang terlaksananya pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah seperangkat keras maupun lunak yang dipergunakan untuk menunjang terlaksananya pendidikan inklusif. Manajemen sarana dan prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak berbeda dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah reguler pada umumnya. Sarana dan prasarana dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sarana dan prasarana secara umum. Yang kedua, sarana dan prasarana secara khusus yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana secara umum meliputi yang pertama ada ruangan kelas beserta perlengkapannya, yaitu ada meja, kursi, almari, blackboard, penghapus, dan spidol. Yang kedua, ruangan praktikum atau laboratorium beserta perangkatnya, ada meja, kursi, almari, dan komputer. Yang ketiga, ruangan perpustakaan beserta perangkatnya, ada buku, rak buku, meja, kursi. Yang keempat, ruangan serbaguna beserta perlengkapannya, yaitu ada meja, kursi, proyektor, kipas angin. Yang kelima, ruangan bimbingan konseling beserta perangkatannya, yaitu ada buku, ada kursi, meja, dan almari. Yang keenam, ada ruangan UKS beserta perangkatnya, ada meja, kursi, busa, selimut, bantal, dan P3K. Yang ketujuh, ruangan kepala sekolah, guru, dan tata usaha beserta perlengkapannya, yaitu ada meja, kursi, dan almari. Yang kedelapan, lapangan olahraga beserta peralatannya, yaitu ada ring dan bola. Yang kesembilan, toilet beserta fasilitasnya, yaitu ada sabun, gayung, air bersih. Yang kesepuluh, ruangan ibadah beserta perlengkapannya, yaitu ada sarung dan mukena. Yang ke-11, kantin. Dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana secara khusus yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas. Artinya mengapa? Mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan kurikulum yang telah disajikan dan memiliki kesulitan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Guru pendamping khusus dibutuhkan saat sedang pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, juga dibutuhkan guru psikolog yang mengawasi perkembangan anak berkebutuhan khusus. Jadi, kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas merupakan penyandang cacat yang mempunyai hak yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan dalam pembelajaran. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, sangat diperlukan dukungan dalam upaya mempercepat
pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua jenjang. Dengan sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang jelas mengenai pendidikan inklusif. Selain itu, sarana dan prasarana juga mendukung anak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki jiwa yang kuat atau memiliki semangat belajar, tidak takut dengan anak yang lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.